katakan shalom. Waktu kita sudah jam 9 lewat. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita yang terbaik nih kepada Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri dan kita katakan kepada Tuhan, biar sinar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu Bapa menuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, akan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu Bapa. Ingin tetap di sini, menikmati haid-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap Bapa, ku ingin tetap di sini, menikmati haid-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan kami Bapa, kerinduan hatiku. Amin Yesus. Ternilai harta milik-Mu, daan-Mu memudarkan dunia. Dia tak Tuhan, Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Harta tak ternilai, harta milik-Mu. Amin. Daan-Mu memudarkan dunia. Di mata Tuhan Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan kami Bapa. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Haleluya. Tak ternilai harta milik-Mu. Amin. Daan-Mu memudarkan dunia. Engkau
Engkau Bapa yang baik, Bapa yang duduk di atas takhta kekudusan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, kudus-kuduslah Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkaulah kerinduan kami Bapa. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Aku rindu, Tuhan, aku siap Bapa. Aku siap, penuhilah aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku haleluya. Tuhan, aku siap. Amin Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Tuhan, hadirat-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kesenanganku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus. Yesus. Itu kesukaanku. Sekali lagi kita dalam hadirat-Mu Bapa. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kesenanganku. Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu Yesus. Haleluya Yesus. Kesukaanku. Haleluya. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Bapa. Memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Bapa. Kami bangga punya Allah, punya Yesus, punya Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Musik sementara tenang dan jemaat silakan mengangkat lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tempat kesenanganku. Yesus. Nyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku. Itulah komitmen kami Bapa. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Tempat kesenanganku. Menyembah
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami minta Bapak Akuan berdoa untuk pembukaan ibadah kami di saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah layak kami puji. Sebab Engkau Allah layak kami sembah. Di saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami setiap anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini Bapa, untuk menaikkan setiap ungkapan syukur kami bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Bukti kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat detik pagi hari ini Bapa. Dengan apa kami mau membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami? Hanya ungkapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam ibadah kami mohon kelayakan daripada-Mu untuk melayakkan setiap pribadi kami, dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, setiap alat musik yang kami pakai, bakat alat genset yang menunjang pelayanan kami di saat pagi hari ini Bapa. Bahkan setiap pribadi kami yang ada di tempat duduk, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu bagi setiap pribadi kami. Urapi kami dengan otoritas surga-Mu Bapa. Urapi hati pikiran kami, biar kami fokus hanya tertuju untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami alas dalam satu nama yang ajaib, bahkan nama yang sanggup menyelamatkan hidup kami, yaitu lewat nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Semua bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, kasih sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertang di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum, muka yang gembira. Amin. Tangkan beban kesedihan yang ada dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertang di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan
Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berhak di atas pujian. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah di kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat peristiwa yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhai ku bergerak, amin. Haleluya, ku bersorak, ku terima janji Allah. Allah, amin. Kaum Yehuda yang berdoa, puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat peristiwa yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Kiranya sukacita melimpah, ku dicurahkan. Haleluya, ku bersaudara, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang nanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhai ku kegirangan, sukacita melimpah, baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Saudara, dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan yang, amin. Lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan yang dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang dosa, sempat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita semua tetap berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagaikan bejana. Haleluya.
bejana siap dibentuk. Haleluya. Bejana-bejana hati kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mulai dari samping, kiri, kanan, muka, belakang akan dibentuk sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tanganmu dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hampa, hidupku hampa, penuh dosa nestapa. Oh Tuhan Yesus, tolonglah aku bagaikan bejana. Haleluya. Bagai bejana rusak di tanganmu, dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hampa, hidupku hampa, penuh dosa nestapa. Asyo Tuhan Yesus, tolonglah aku, bentuklah aku, bentuklah aku sesuai rencanamu. Jadikan aku ciptaan baru. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku agar aku selamat sampai bagaikan bencana. Bagai bejana, saya persilakan hambanya, tanganmu dibentuk kembali berulang kali. Hidupku penuh dosa nestapa. Tuhan Yesus, tolonglah sesuai rencanamu. Jadikan aku ciptaan baru. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku agar aku selamat sampai. Tuntunlah aku sesuai rencanamu. Jadi
Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Engkau maha baik Bapa. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkaulah penjunan, kami adalah tanah liat. Haleluya. 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 Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan hidup dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya Bapak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami umat-Mu yang sudah hadir Bapa, kami percaya, kami naikkan pujian kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Itu juga bagian dari penyembahan kami Tuhan, yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, sebagai suatu ibadah. Haleluya, di mana kami merayakan halal dan penuh sukacita, di mana Allah Engkau sendiri hadir dalam bertakhta di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagian yang berikutnya Tuhan, supaya kehidupan kami dapat diisi, bejana-bejana yang kosong Tuhan dapat dipenuhi. Haleluya, biarlah ribahan kami Tuhan selalu, haleluya, dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, hidup kami adalah bejana tanah liat Tuhan. Haleluya, yang dapat simpan semua perkara-perkara Allah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami dapat melakukannya dan merenungkan itu, baik siang ataupun malam, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan duduk Tuhan. Firman-Mu sangat luar biasa. Haleluya, yang kami selalu boleh menikmatinya dari hari ke hari, dari generasi ke generasi sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan bahwa kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tahu semua setiap kata-kata yang dapat hamba ungkapkan dan hamba ucapkan Tuhan, bukan dari diri hamba Tuhan, tetapi apa yang kami baca lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, itu yang kami merenungkan, itu yang kami bagikan sebagai satu pengalaman hidup bagi kami Tuhan.
Supaya kami hidup dalam dunia ini, kami tidak akan menyimpan daripada rencana-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami dapat menceritakan itu kepada anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, sehingga mereka dapat hidup takut kepada-Mu Tuhan di generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Ya, shalom. Ya, puji bagi nama Tuhan. Ya, pagi hari ini ya, cuaca dari malam hingga pada saat ini dia masih hujan terus, tapi kita percaya bahwa dia tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap beribadah kepada Dia, sebab Dia yang memberikan hujan untuk kita yang membutuhkan air. Jadi kita tidak bisa bilang, Tuhan kenapa kok tidak kirim? Ya, kita juga membutuhkan air, tapi juga kita berdoa Tuhan supaya waktu-waktu ibadah Tuhan sementara berhenti dulu hujan, ya nanti sesudah baru mungkin kita dalam keadaan kita tidur, baru Tuhan kirimkan hujan supaya tong-tong kami, bak-bak mandi kami kosong, supaya Tuhan penuhkan itu. Haleluya. Luar biasa kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dulu di dalam Yosua. Mungkin ayat ini sering dibagikan, tapi ya dia tidak menjadi dingin dan dia tidak pernah berubah, dan firman itu tetap untuk selama-lamanya untuk kita merenungkan. Haleluya. Kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ya, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ketika saya baca-baca ayat-ayat ini, luar biasa. Tuhan itu sangat ajaib. Dia telah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sampai dia belah laut itu, orang Israel bisa jalan di padang gurun. Sampai pada saat Musa memimpin mereka sampai di perbatasan, lalu Musa meninggal, lalu dia memberikan tongkat stafet, artinya memberikan hak kepada Yosua untuk memimpin sisa perjalanan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Ini hal yang luar biasa, sehingga di sini Yosua dikatakan pasal 1 ayat yang ke-8 dibilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Yosua. Tuhan mengingatkan kepada Yosua kembali tentang perjalanan dari orang-orang Israel ini. Hanya banyak kesalahan yang dilakukan orang Israel pada saat itu. Kenapa orang Israel waktu mereka di padang gurun, ketika orang ada di sana, Tuhan suruh kamu pergi intai satu kota ini. Ketika mereka jalan pergi di orang-orang Moab, orang-orang Palestina, mereka punya kota-kota. Lalu mereka masuk, mereka mendapatkan, dan Musa kirim 12 pengintai untuk mengintai kota itu. Apakah kita bisa masuk dari posisi jalan mana untuk menyerang mereka? Tapi mereka ke sana, mereka hanya ambil dong punya buah anggur dari kota itu, lalu mereka bawa dan kasih tahu kepada Musa. Waduh, kota itu memang subur sekali, luar biasa. Mereka bawa hasilnya dari sana dalam tunjuk. Tapi, orang-orang di sana itu besar-besar, Tuhan terus lawan mereka. Mungkin tinggi-tingginya mungkin sama seperti Goliat ya, tinggi-tinggi.
tangan-tangan mereka, jari mereka, ya dikatakan bahwa mereka memiliki 12 jari. Ya, mereka orang-orang yang gagah perkasa. Jadi dia bilang begini, kita mau lawan mereka sangat susah karena dia punya kekuatan lebih besar. Akhirnya mereka kembali, mereka bilang, aduh Tuhan bilang begini, Musa bilang begini, kalau begitu kamu tidak usah masuk sudah. Tapi Kaleb dengan Yosua membawa kabar yang baik. Kaleb dan Yosua membawa kabar yang baik. Terus dia bilang, kita pergi saja, Tuhan pasti serahkan bangsa itu kepada kami. Walaupun orang itu besar-besar, tapi dia mulai sungut-sungut di kemah-kemah mereka. Terus Tuhan dengar, Tuhan mulai berkata bahwa kamu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Musa pun tidak bisa masuk ke sana. Jadi setiap orang yang keluar dari Mesir, orang tidak bisa masuk. Ya Tuhan kembalikan mereka lagi kembali dalam putar-putar di padang gurun. Sampai generasi yang keluar dari Mesir itu habis semua di padang gurun. Tapi yang bisa masuk ke dalam ke Kanaan kota hanya Yosua dan Kaleb. Itu hal yang sangat luar biasa ketika saya merenungkan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini tentang bagaimana Yosua harus bertindak hati-hati dan merenungkan firman Tuhan atau Taurat itu. Taurat ini berbicara tentang 5 buku yang ditulis oleh Musa, suatu peringatan-peringatan kepada orang Israel supaya mereka harus melakukannya. Dan itu harus disampaikan. Ya, setiap saat mereka harus sampaikan. Ya. Baik dari generasi ke generasi. Anak-anak dan cucu-cucu, dan mereka harus menceritakan dalam perkumpulan dalam satu keluarga, itu harus selalu disampaikan. Bapa yang ceritakan kepada anak-anak supaya mereka tetap merenungkan itu, Taurat itu siang dan malam. Ini satu pelajaran yang sangat penting untuk keluarga Kristen. Supaya kita generasi ke depan itu, ya, mereka tidak lupa firman Tuhan. Artinya mereka tidak bisa keluar dari apa yang orang tua ajarkan untuk kita punya anak-anak ini, sehingga mereka bisa bertumbuh, sehingga walaupun mereka jauh ke sana, Tuhan selalu akan jaga dan pikiran mereka itu untuk selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Nasihat orang tua, oh Bapak pernah bicara begini, kalau begini nanti salah, ya, kalau jalan begini nanti kita bisa celaka. Dan itu pun akan selalu mengingat-ingat dalam setiap kehidupan daripada generasi kita yang akan datang, sehingga mereka tidak hidup di dalam dunia yang ini dengan pengaruh-pengaruh yang buruk itu, yang akan mendatangkan kematian, akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan. Itu sebabnya Rasul Paulus Yosua dikatakan bahwa kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Kitab Taurat itu merupakan mengacu pada kelima kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan ini ada hukum-hukum ini sudah dilengkap, ditulis oleh Musa untuk memperhatikan ketika dia menelima loh batu di Gunung Sinai. Jadi ini harus disimpan baik-baik. Dan orang Israel harus selalu waktu begitu masuk di dalam tempat mereka sudah tempati di mana-mana, mereka harus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Bagaimana dia tuntun orang Israel karena mereka dulunya menjadi budak di negeri Mesir, dan Tuhan keluarkan mereka dari sana. Dia belah laut, mereka berjalan, Tuhan menjadi tiang api pada malam hari
sehingga mereka tidak pernah kedinginan. Ya. Menjadi tiang awan pada siang hari sehingga mereka tidak pernah rasa teriknya panas matahari. Pakaian mereka tidak pernah kusut dan kasut yang mereka pakai tidak pernah hancur. Ya, walaupun ada yang berjalan kaki kosong, tapi kaki mereka tidak pernah melepuh. Itu keajaiban Allah yang luar biasa. Ini yang dikatakan bahwa keluarga-keluarga daripada orang Israel harus menceritakan hal ini kepada anak cucunya. Ya. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat, bagaimana dia memusnahkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Ya. Orang-orang yang mau membunuh orang Israel itu harus Tuhan serahkan bangsa-bangsa itu, sehingga mereka memiliki tempat itu. Ya, yang luar biasa. Mereka berebut karena Tuhan sudah kasih tempat itu untuk bangsa Israel, sehingga dia katakan bahwa kamu harus pergi. Ya. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan itu haga. Ya. Kita merenungkan, ya. Kita membaca, kita apa? Dalam hati, dan kita menceritakan kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan yang kita baca, kita menceritakan kepada diri kita sendiri. Terus kita berpikir di dalam kita punya pikiran ini. Ya. Kita mengolahnya. Ya, merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengajar kita punya diri. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, pemain kita sendiri. Saya biasanya di sini kalau saya baca firman Tuhan, saya baca dengan suara yang keras. Ya. Dan saya harus mendengar itu firman Tuhan yang saya baca itu, telinga saya dengar dan mulut saya yang ucapkan harus dengan suara keras, dan saya harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Kalau kita biasanya ada orang yang suka begitu juga, artinya orang membaca firman Tuhan sambil merenungkan ya kebaikan Tuhan itu. Ya. Mungkin baca diam-diam, itu juga tidak apa-apa. Tapi biasa saya praktekkan di sini bahwa saya harus baca dan telinga saya harus dengar firman Tuhan yang saya baca itu, supaya saya bisa mengolahnya di pikiran dan terus tersimpan dalam hati. Artinya merenungkan yaitu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dia bilang begitu. Tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang ataupun malam. Ketika kita tidur ataupun ketika kita duduk, ya, ketika kita dalam keluarga, kita menceritakan firman Tuhan. Sama seperti Loisa, Eunike, Timotius yang dididik dengan kebenaran firman Tuhan, mulai dari kecil sampai anak ini menjadi anak yang baik, anak kesayangan daripada Rasul Paulus. Dan makanya Rasul Paulus dia bilang, dari kecil engkau sudah dengar dengan firman Tuhan. Ya. Dari nenekmu Eunike dan ibumu Loisa telah mengajarkan kamu. Jadi dia mendapatkan imannya dari kedua orang tuanya, ke nenek dan ibunya. Terus daripada seorang hamba Tuhan yang mendidiknya, memberikan firman Tuhan, yang membina dia untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yaitu Rasul Paulus. Karena dia adalah anak binaan daripada Rasul Paulus. Jadi kita seperti itu. Ketika kita mendidik anak kita, maka itu akan menjadi satu tanggung jawab dalam kehidupan kita, supaya anak-anak kita itu jangan rusak di hadapan Tuhan. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 119 ayat 7 itu dia bilang begitu. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya baik? Hanya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tidak bisa kita orang tua, artinya dia tidak bisa, anak-anak kita itu tidak bisa bertumbuh kelakuannya itu baik, walaupun dia menjadi anak yang baik di sekolah, mendengar-dengaran, ya, menjadi orang yang berhasil punya, tapi untuk menjaga kehidupan di luar daripada itu harus dididik dengan firman Tuhan, supaya anak itu dia bisa menjadi orang yang berguna. Ya. Anak itu dia bisa dengar-dengaran.
Ya, pertama kepada orang tua yang mendidiknya. Ya. Sehingga anak itu dia bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu. Dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan saja kita membiarkan kita punya anak lalu kita tidak menceritakan tentang hal-hal ini kepada, tapi kita harus menceritakan, kita harus bebas menceritakannya setiap saat, ya. Di meja makan, duduk sambil santai kita ceritakan kebaikan Tuhan, memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya jangan mereka hidup. Itu adalah tujuan utama daripada anak-anak Tuhan. Makanya Yosua dikatakan bahwa sebelum kita bertindak keluar, maka kita harus bertindak hati-hati. Ya, kita bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya kita harus tahu posisi-posisi yang kita harus lewati dengan hati-hati. Ya. Kalau kita jalan, ya firman Tuhan menceritakan supaya kita bisa melakukan ini dengan baik-baik di hadapan Tuhan. Pertama dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Terus dikatakan bahwa kita harus merenungkannya. Itu baik siang ataupun malam. Ya, terus dikatakan yang terakhir bahwa dikatakan bahwa bagian C dia bilang begini, segala yang tertulis di dalamnya. Maaf, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Dan keberhasilan daripada setiap orang, ya, orang mau berhasil itu, untuk beruntung itu, ya, dia patut melakukan firman Tuhan ini, merenungkan, maka hasilnya dia akan beruntung. Ya, beruntung apa? Akan menjadi anak yang baik, orang yang baik, keluarga yang orang Muslim dan sakinah dan wamadah, orang yang benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Maka kita akan beruntung. Kita akan beruntung, ya. Keberuntungan itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi kita tidak ada seorang pun yang mau hidup tidak merasa beruntung. Beruntung dalam arti bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan, ya, mungkin dia ketika dia melakukan kebaikan firman Tuhan, maka dia akan mengalami hal-hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupannya. Orang yang mengetahui dan mentaati firman Allah dan hukumnya akan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. Jadi kita hidup dalam dunia ini dengan maksud untuk mencapai tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya. Rencana Allah yang luar biasa. Ya. Maka keberuntungan itu akan dalam kehidupan kita. Kita akan beruntung. Kita akan melihat anak-anak kita. Kita akan melihat bahwa keluarga kita berhasil luar biasa. Tuhan memberkati kita. Ada hasil-hasil yang kita dapatkan dari ketaatan kita waktu kita ikut Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang kita ajarkan kepada kita anak-anak. Kita akan merasakan hal itu, ya. Yang merasa bangga itu adalah kita sebagai orang tua. Karena Tuhan dimuliakan dengan kehidupan anak-anak. Orang lain akan berkata, wih luar biasa anak-anaknya karena orang tuanya takut akan Tuhan. Ya, mereka tidak tahu bergaul dengan keadaan situasi di dalam dunia ini. Mereka pulang dari rumah, lalu apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi itu semua itu akan
tertuju kepada Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup dalam suatu keberuntungan. Tidak ada yang mau rugi, ya. Tidak ada yang, kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak mau rasa rugi, karena pemazmur katakan bahwa anak-anak kita tidak bisa menjadi pengemis, meminta-minta. Itu segi jasmaninya. Mereka akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka akan berhasil dalam segala hal. Dari segi rohaninya, itu suatu keselamatan. Kita semua akan diselamatkan. Apa yang kita kasih kepada orang, apa yang kita ajarkan untuk sekarang ini, generasi sekarang ini, maka ke depannya anak-anak itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan memberikan generasi ini untuk memuliakan Tuhan. Generasi ini untuk membawa nama Tuhan, dan mereka juga akan menceritakan lagi ketika mereka dewasa mempunyai anak-anak lagi, mereka akan menceritakan hal yang itu. Ya, turun temurun. Saya sangat apresiasi kepada Bapak SC waktu malam Natal, dia punya kata-kata sambutan. Ada satu kata yang dia ucapkan itu, bahwa orang yang melayani Tuhan, orang tuanya atau anak-anaknya sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh hidup bertakut akan Tuhan, anak-anaknya itu dari generasi ke generasi mereka menjadi orang-orang yang hebat. Ya, tidak pernah mereka gagal. Orang-orang itu akan, apalagi orang-orang itu setia mengasihi Tuhan. Memang betul, setiap kali kita lihat seperti itu. Ya. Walaupun ketika anak-anak kita itu waktu dia masih hidup dalam masa pertumbuhan, dia akan hidup, ya, hidup arus dunia, dia melakukan apa saja. Tetapi begitu dia sudah mulai dewasa, dia akan berubah, dia mulai, segala sesuatu itu akan mulai berbalik. Ya. Karena orang tuanya, apa yang didoakan oleh orang tuanya dari kecil sampai dia bertumbuh dengan hal itu, maka setelah dia dewasa, dia akan mengalami proses itu. Mungkin tadinya dia pergi ke arah timur sana, lalu Tuhan mengalihkan dia punya posisi kembali 180 derajat, ya, kepada tujuan yang sebenarnya untuk mengikut Tuhan. Itu adalah suatu keberuntungan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mau supaya, ya, anak-anak kita, orang tua mau supaya anak-anak kita itu berhasil. Keberhasilan itu karena kita mau tunjukkan segala sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Kita merenungkan itu siang dan malam. Kita membagikan itu perkara-perkara firman Tuhan untuk anak-anak kita, generasi kita. Ya. Generasi kita bukan hanya anak-anak kita yang sekarang ini. Mungkin Vicky ataupun Dias dan lain sebagainya. Tapi anak-anak mereka. Ada generasi lain. Generasi akan melahirkan generasi. Generasi akan melahirkan generasi. Ya, generasi ini akan sungguh-sungguh akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya. Mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang sama seperti Abraham. Ketika Tuhan panggil dia keluar, Tuhan kasih tahu bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau kau bisa hitung bintang itu, kau hitung sudah. Ini berbicara tentang bintang-bintang, itu berbicara tentang orang-orang percaya. Orang-orang percaya, mereka akan bersinar seperti itu, generasi kita, keturunan kita. Ya. Mereka akan menikmati janji-janji Allah di dalam Abraham melalui Yesus Kristus. Itu yang lagu pujian yang sering dinyanyikan. Oh, Yesus itu ku punya, berkat itu ku punya, janji itu ku punya. Oh, aku ini anak Abraham yang mewarisi janji-janji. Kita mewarisi janji-janji Allah. Kita
generasi kita akan mendapatkan janji-janji Allah, ya. Mewarisi janji-janji Allah. Kita ahli-ahli waris, ya. Rasul Paulus dia katakan bahwa kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Generasi kita. Jadi ini yang kita bagikan setiap saat. Pertama, kita merenungkan Taurat Tuhan, ya. Kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Terus kita melakukan Taurat Tuhan, terus merenungkan itu Taurat itu siang dan malam, maka kita akan berhasil dan beruntung, ya. Jadi makanya sebelum bangsa ini untuk merebut kota Yeriko, Tuhan sudah kasih tahu kepada Yosua bahwa mereka harus bertindak hati. Jangan gegabah. Gegabah itu jangan ceroboh sembarang-sembarang. Artinya jangan pakai tindakan sendiri. Contohnya ketika kota Ai yang sangat kecil, Tuhan bilang bahwa kamu harus musnahkan itu. Tapi orang Israel bilang, aduh, orang juga orang besar-besar, orang-orang enak, orang-orang tinggi, perawakannya besar-besar. Kami bagaimana mau lawan dia? Ada yang mau pergi, tapi ada yang bertindak dengan kekuatan mereka, sehingga kekalahan itu timbul. Dan mereka datang menangis-menangis kepada Musa. Musa bilang, saya tidak, Tuhan tidak suruh kamu pergi untuk kepercayaan. Kita bertindak sembarangan. Kalau kita bertindak sembarang, itu yang didapat. Ya, haleluya, itu yang hal yang luar biasa. Makanya pertama waktu Tuhan mau merebut kota Yeriko, pertama-tama dia mengutus hanya 2 orang. Dia tidak mau utus banyak-banyak, tapi dia kirim 2 orang, yaitu dari suku Yahuda. Dan mereka ini yang pergi, dan mereka mengintai. Lalu mereka membawa kabar yang baik. Ketika mereka mau merebut, mereka ceritakan, mereka baca situasi, karena kota itu sangat gentar karena kehadiran orang Israel itu. Mereka takut sekali. Belum apa-apa ini, belum musnah, tapi orang-orang Yeriko sudah gemetar duluan. Ya, jadi kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti itu. Nah, setan, iblis akan gemetar ketika kita datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Dan kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan Yesus dia masuk di Gedara, orang-orang gila di sana bilang begini. Orang kerasukan setan, hei anak Allah, kenapa kau datang belum pada waktunya? Karena setan-setan mengenal, setan-setan gemetar karena melihat bahwa anak Allah itu akan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang percaya untuk membuat suatu hal yang luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, ya, menurut Roh Kudus yang diperanakan lewat air dan roh, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Iblis akan gemetar melihat keadaan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Tujuan pertama ialah bahwa kita mau melakukan Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, maka kita akan beruntung, ya. Ya. Kita akan berhasil dan beruntung, ya. Kita merebut segala sesuatu, ya. Kita merebut segala sesuatu karena bersama-sama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Nah, ini yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, supaya kita tetap melakukan firman ini, ya. Kita tetap mempertahankan keadaan ini. Kita lihat situasi, kita baca-baca situasi keadaan ini ketika firman Tuhan katakan, ya, ini saya ingin keluar dari firman Tuhan yang tadi baca, tapi saya ingin menceritakan, mengajak kita supaya kita juga baca, melihat situasi keadaan apa yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus ketika dia ada bersama-sama sendirian dengan murid-muridnya. Kamu akan lihat waktu murid-murid itu datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah tanda-tanda kedatangan kesudahan dunia ini? Dia bilang, kamu akan lihat bahwa segala sesuatu akan terjadi di dunia ini. Peperangan akan terjadi, gempa bumi, ya. Dan segala peristiwa-peristiwa akan tampil nabi-nabi palsu. Ada juga akan datang pengejek-pengejek dan lain sebagainya. Itu adalah tanda kesudahan dunia ini. Terus dia katakan juga di dalam ayat 15 dari pasal 24 tadi, bahwa kamu akan lihat apabila pohon ara itu bertumbuh, kamu tahu bahwa harinya sudah dekat tentang kedatangan Kristus. Sekarang situasi ini sedang terjadi dan sekarang kita ada dalam ambang kedatangan Kristus, sudah mulai dekat sekali. Jadi kita harus hati-hati, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita baca firman Tuhan, lalu kita mulai lihat yang situasi di sekeliling kita. Kita kasih tahu kepada anak-anak, hati-hati. Kita boleh sekolah, kita boleh kerja. Itu tidak, jangan karena keadaan sudah begini, anak-anak kamu terus sekolah, sudah Tuhan sudah mulai datang. Jangan, itu juga salah. Anak-anak sekolah boleh kerja sebagai guru, boleh kerja di perusahaan, boleh dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Jadi kita harus hati-hati. Artinya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati dalam dunia ini. Jangan kita gegabah. Supaya kita bisa tahu rencana Allah untuk gereja Tuhan sudah mulai digenapi. Oleh sebabnya kita harus hati-hati. Minta Roh Kudus berikan kita hikmat. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat untuk kita mengerti ketika kita membaca firman Tuhan. Ya. Kita mau baca firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan, berikan saya pengertian tentang ayat yang saya baca ini. Maka Tuhan akan kasih pengertian itu kepada kita. Sebab dia katakan, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, kalau Bapa yang jahat, saya tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapamu di surga. Tidak mungkin dia memberikan ular ketika dia minta ikan, atau memberikan batu ketika dia minta roti. Jadi Yesus dia memberikan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan ini. Di situasi yang jahat ini, hanya firman Tuhan yang bisa menjawab Tuhan punya masalah, persoalan. Firman Tuhan ini yang bisa menjadi rambu-rambu untuk menilai situasi keadaan dalam dunia ini. Ya, puji bagi nama Tuhan. Kita masih bisa hidup hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Mari kita tetap setia terus sampai Tuhan datang. Firman Tuhan bilang begini dalam Yesaya, bahwa sampai putih rambut dia tetap akan menggendong kita sampai masa tua pun. Ada lagunya itu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku menggendongmu. Jadi Tuhan akan menggendong kita sampai masa tua pun, sampai kita bongkok-bongkok, Tuhan tetap menggendong kita. Karena kita adalah anak yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang tujuannya untuk itu, bahwa kita harus merenungkan itu Taurat dan siang malam. Selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, sampai kita tua tetap Tuhan akan jaga kita. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat saya bisa kasih, mungkin terlalu banyak yang saya bisa sampaikan, tapi Tuhan yang punya firman, Tuhan akan tambahkan itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ajarku mengenalmu, ajarku lebih mengenalmu,
pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Haleluya. Dan Tuhan supaya kita mengenal Dia. Ajarku mengenalmu. Aku lebih mengenalmu. Firman-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Awakku mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ku mengenalmu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, suara hamba-Mu sangat terbatas. Kata-kata yang terbatas Tuhan. Tapi Allah Engkau memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman. Di situasi yang jahat ini Tuhan, supaya kami tetap merenungkan akan firman-Mu dan mengajar itu kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Pada saat siang hari ini Tuhan, hamba telah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam loh-loh hati kami. Dan ditulis oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan di saat siang hari ini. Haleluya. Ya, saya kembalikan waktu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Haleluya. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan, jalan ke kanan. Amin. Ke kanan. Ku berjalan, ku berjalan sampai ke kanan. Ku berjalan sampai ke kanan. Ke kanan. Berjalan ke kanan. Ku berjalan kanan. Ku berjalan sampai ke kanan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Firman Tuhan telah memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk dalam ruang pengumuman. Kita dalam minggu ini kita akan keluar. Kalau ada majelis atau hamba-hamba Tuhan, kita ada rapat kerja wilayah di Sawesuma. Bapak Ketua BPD mereka akan dari Mambramo Raya, mereka menuju Sarmi. Tanggal 19 mereka bermalam di Sarmi, selesai mereka akan tiba di Nurungguai. Jadi kita dari sini hari Selasa mungkin kita tidak beribadah. Bapak Gembala karena pinggangnya sakit, dia harus istirahat 1 hari di Jayapura. Hari kedua baru berangkat ke sana. Jadi dia berangkat ke Sawesuma. Dari Sawesuma kita tiba di Lere. Jadi Bapak kalau dia duduk lama di atas mobil, turun pasti pinggangnya sakit. Jadi saya kesempatan kepada ibu-ibu, kita juga ada kegiatan di tempat ini untuk kita ibu-ibu. Jadi Ibu Ketua bisa maju ke depan. Baik, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ini tidak ibadah kah? Tanggal berapa Bapak Gembala turun? 18 atau tanggal 17? Karena ibadah hari Selasa tanggal 17. Itu ibadah praise and worship di gereja. Atau kita ibadah dulu, baru Rabu pagi bisa turun. Jadi, oke baik. Berarti minggu ini kita tidak beribadah. Nanti minggu depan baru kita, minggu depan baru kita beribadah. Semua ibadah kita tidak ada dalam minggu ini. Nanti minggu depan baru kita beribadah. Hari itu keputusan dari Gembala. Praise and worship di gereja hari Selasa. Tapi karena mau turun, iya. Ya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan.
Baik, puji nama Tuhan. Tanggal 18 besok kita ada ibadah fellowship WBI, tapi diundur ke tanggal 25 minggu depan, hari Rabu. Ada ibadah fellowship wilayah di sini, kita tuan rumah. Nanti kita bicarakan minggu berjalan ini hari Minggu lagi. Oke, saya kembalikan. Kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Segala puji, hormat juga syukur. Haleluya. Saya minta Bapak Gembala maju ke depan. Hormat juga syukur tunaikan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Haleluya. Bapa di surga, pada saat siang hari ini kami naikkan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan sekali lagi kepadamu Tuhan. Dari awal ibadah kami, sepanjang ibadah Tuhan, dapat puji-pujian, penyembahan, pengagungan, pemberitaan firman-Mu Tuhan. Seusainya Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, sebelum kami pulang mau berdoa Tuhan buat semua umat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan berkati mulai dari keluarga Tuhan, suami istri, anak-anak Tuhan. Kau jaga dan lindungi. Tuhan bungkus di minggu ini dengan dari segala malah bahaya apapun Tuhan mereka kerja Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan. Bahkan keluarga Yawan Tuhan, suami istri, anak-anak Tuhan juga memberkati Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu. Engkau pagari Tuhan setiap saat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Ibu Christine, haleluya, Tuhan juga berkati bersama suami Kailes dalam tangan Tuhan. Pagari, tutup bungkus mereka dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu haleluya Yosina Waricu Tuhan, yang juga bersama suaminya Yeremias Tuhan, yang hari ini juga tidak beribadah. Tapi kami berdoa Tuhan berkati suami istri Tuhan, selalu jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kemuliaan dan kuasa darah-Mu. Hendrik bersama istri anak Tuhan berkati, Tuhan jaga dan lindungi Tuhan. Bahkan keluarga hamba-Mu Tuhan, Tuhan Engkau juga pagari kami semua Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir beribadah saat ini Tuhan, Pak Markus bersama Ibu Tuhan yang ada di Ekonam Nuri Tuhan, berkati dan lindungi mereka Tuhan. Jaga alasan apapun Tuhan untuk hari ini mereka tidak datang beribadah karena hujan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau pada hari ini hadir di sana Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Dortes Bano bersama istri Tuhan, dalam hari ini mereka sedang rujuk Tuhan anak mereka yang sakit, bahkan Dortes juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau ajar mereka supaya mereka benar-benar mengenal Engkau Tuhan, supaya mereka mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, supaya mereka tidak akan bermain-main dalam anugerah-Mu Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anaknya Ruth Tuhan dalam keadaan sakit Bapa, haleluya, bagian-bagian dari tubuhnya, bahkan usus Tuhan yang mengalami infeksi ataupun Tuhan yang lainnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, haleluya, dan Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Republik Indonesia, situasi keamanan, ketertiban, Kamtibmas Tuhan,
Haleluya, mulai dari pusat, haleluya, sampai ke daerah-daerah Tuhan. Presiden kami, Presiden Republik Indonesia, haleluya, Tuhan berkati bersama wakilnya Tuhan. Haleluya, semua ketua-ketua DPR baik di tingkat pusat, daerah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Haleluya, semua pejabat-pejabat daerah Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, semua kepala-kepala distrik kampung Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, jaga dan pelihara Tuhan negara ini Tuhan. Haleluya, dari berbagai macam ancaman apapun Tuhan. Negara kami Tuhan, haleluya, Tuhan terlindungi dari ancaman-ancaman Tuhan, lalu peperangan geopolitik yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa negara kami dalam keadaan baik-baik saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Sinode kami Tuhan, haleluya, badan pengurus pusat Tuhan, haleluya, daerah dan semua wilayah Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, haleluya, biar sampai Nias Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau jaga dan pelihara Tuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi bangsa dan negara kami khususnya Gereja Betel Indonesia boleh bertumbuh di mana-mana Tuhan, untuk memberitakan haleluya kebenaran-Mu Tuhan. Bagi terima kasih Tuhan, memberkati haleluya jemaat kami yang kecil ini Tuhan, dan kami percaya bahwa satu kali Tuhan, haleluya, kami akan melihat tanda-tanda ajaib dan luar biasa itu terjadi di tempat ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk manajer, kami berdoa untuk RC, kami berdoa para staf, haleluya, di perkebunan ini Tuhan, para mandor, haleluya, para asisten Tuhan, Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mau pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau dapat memberkati semua kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkat-berkat berkelimpahan atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai dan memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan di sana kita akan bertemu bersama-sama Dia di awan-awan permai. Haleluya, mencontoh kedatangan Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan tamat ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan berkati. Nanti minggu besok, karena nanti Bapak Akwan